Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua kita rasakan, bahkan itu adalah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu mengucap syukur di mana Tuhan telah membanguni kita di pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana di pada pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Bahkan saat ini Bapa kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini semua Tuhan Yesus bukan karena kekuatan kehebatan usaha kami, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan ingin kita semuanya selamat, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tuhan sangat menyintai kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita kembali kepada firman kebenaran untuk menuntun, membimbing, menyertai kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita, di mana di pada pagi hari ini renungan kita Matius 5 ayat 20. Katanya begini: "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dunia mengatakan cukup percaya saja, cukup beriman saja. Padahal Tuhan Yesus mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku di Matius 5 ini ayat 20 ini mengatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat ahli-ahli Taurat begitu luar biasanya untuk menghafal firman-firman Alkitab ini tuh Bapak Ibu Saudaraku. Jadi begitu gigihnya, hanya dia tidak taat kepada Tuhan Yesus. Hanya itunya bedanya. Jadi dia semua Alkitab ini bisa hafal, itu ahli-ahli Taurat. Jadi di sini kita katanya kita harus lebih daripada itu. Artinya apa lebihnya itu? Kita harus taat kepada firman-firman kebenaran. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, taat dan setia, tentu kata firman Tuhan mengatakan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi tidaklah gampang. Jadi kita tidak cukup hanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus, bahwa kita menganggap kita ini sudah selamat, bahwa kita menganggap kita ini sudah dimateraikan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita membaca firman Tuhan, taat dan setia, barulah dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi tidak cukup hanya kita percaya saja, tidak cukup hanya ke gereja saja, tapi betul-betul kita berbuah lebat dan menyenangkan semua orang. Jadi Bapak Saudaraku, melakukan itu tidaklah gampang.
tidaklah gampang seperti manusia mengatakan. Makanya Bapak Saudaraku, kita lihat pada saat ini kita tidak tahu manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Hampir sama, tidak ada bedanya. Kenapa seperti itu Bapak Saudaraku? Karena kita tidak kembali kepada firman. Jika kita kembali kepada firman kebenaran, tentu ada bedanya. Kita menjadi anak-anak Tuhan harus kita hati lemah lembut, penuh kasih sayang, tidak gampang kita refleks, tidak gampang kita emosi, tidak gampang kita sakit hati, tidak gampang kita tersinggung. Kenapa? Karena kita tahu diri siapa kita sebenarnya. Tapi karena kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak bisa membedakannya. Kita tidak bisa bagaimana sebetulnya jalan untuk kebenaran firman Tuhan, mengikuti seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya ikut-ikutan saja, karena kita hanya dengar-dengaran saja apa kata orang. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka Alkitab kita. Di situ Tuhan berkata, Tuhan akan mengubahkan kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menyertai kita jika Roh Kudus sudah dimateraikan dengan roh kita ini. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena ada Roh Tuhan berkarya di dalam roh kita ini. Jadi ini semua saudaraku, kita harus membuka hati, menerima kebenaran firman Tuhan, taat dan setia, supaya kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat orang-orang Kristen tidak penuh dengan tuntunan Roh Kudus, tapi yang bekerja adalah keinginannya, yang bekerja adalah pikirannya, yang bekerja adalah logikanya, yang bekerja adalah akalnya. Sehingga banyak firman Tuhan diselewengkan. Diselewengkan artinya kita melihat firman yang menyenangkan daging itu diambil. Jadi firman yang menyakitkan daging tentu itu dibuang. Kenapa? Karena yang berpikir adalah logika kita, yang berpikir adalah hati kita, bukan Roh Tuhan yang bekerja. Jika Roh Tuhan bekerja, pahit atau manis kita harus hadapi, karena itu adalah firman. Sama, firman itu tidak bisa dikurang-kurangi, tidak bisa ditambah-tambahi. Kenapa kita sering mengambil firman adalah ayat-ayat favorit, bahkan ayat-ayat emas? Karena kita ingin kita menyenangkan daging, bukan kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyenangkan hati Tuhan jika memang kita itu mengatakan kita itu adalah orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Artinya pengikut Kristus itu harus kita ikuti ajaran-ajaran Kristus. Apa ajaran-ajarannya? Kita harus kembali kepada Alkitab. Tidak bisa kita kembali kepada manusia. Jika kita kembali kepada manusia, tentu yang diajarkannya adalah seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kehendak manusia. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, itulah firman-firman kebenaran. Ayat 21 mengatakan kepada kita, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah dihadapkan ke mahkamah agung. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marah aja kita ada hukumannya. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya sering kita ini, kenapa kita sempat marah-marah, kenapa kita sempat ada akhir pahit? Karena kita menganggap diri kita ini yang benar. Kita tidak tahu, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudara kita itu juga adalah ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita diciptakannya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita. Jadi manusia saat ini, manusia sahabatnya, kawannya, dia ingin seperti dia, maunya seperti dia, yang kena di hati dia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita hanya menyenangi seturut dengan kehendak kita, berarti kita itu tidak percaya Tuhan.
Kenapa? Karena Tuhan menciptakan itu semuanya ada. Bahkan Tuhan itu menciptakan manusia untuk saling mengasihi, saling melengkapi satu dan lain. Jadi manusia diciptakannya dengan berbagai-bagai macam karakter supaya saling menutupi, saling melengkapi satu dan lain. Nah, jika kita melihat orang yang baik, orang baik semua, kita nggak tahu di manakah orang tidak baik. Karena jika Tuhan menetapkan semua manusia baik, berarti tidak tahu kita mana yang buruk. Kenapa? Karena nggak ada pembedaan. Jadi kita harus ada perbedaan sehingga kita bisa melihat di manakah perbedaan itu, di manakah yang baik, di manakah yang tidak baik. Kenapa? Karena kita diajari Tuhan supaya kita belajar saling menutupi, saling mengasihi, saling peduli satu lain, dan kita saling merangkul satu lain sehingga kita ini bisa seperti lingkaran roda. Jadi kita itu saling membutuhkan satu dan lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita begitu luar biasa diciptakan Tuhan untuk menduduki hidup di dalam dunia ini, saling menopang, saling peduli, saling membutuhkan satu dan lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian, kita tidak bisa hidup egois, kita tidak bisa hidup kepentingan diri kita sendiri, tapi kita itu hidup saling peduli, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tahu bahwa saudara kita itu adalah ciptaan Tuhan, kita tidak akan ada lagi akar pahit. Makanya sini tadi katanya kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kita kadang kita tidak sadar, kita mengatakan, wah apa kali dia tidak tahu diri dia. Saya sudah begini, saya sudah gini kan, saya sudah bantu dia, saya sudah gini-gini, macam-macam kita katakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena dia juga tidak suka seperti itu. Kenapa? Karena semua manusia ingin mau yang indah-indah. Tapi kenapa dia tidak mendapatkan yang indah? Karena itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyadari, bersyukurlah kepada Tuhan di mana Tuhan memberikan kita pengertian, di mana Tuhan memberikan kita perasaan, di mana Tuhan memberikan kita mengetahui segala itu. Jadi bersyukurlah. Jadi walaupun teman kita itu, kita menganggap kita itu tidak sama seperti kita, dan segala cara kita melakukannya tapi dia tidak paham, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Jangan kita memonis dia, ini pun bandel sekali, ini pun tak mau diatur, ini pun keras kepala, kita mengatakan seperti itu. Itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita hanya kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, ikut atau tidak ikutkannya itu adalah urusan Tuhan, karena dia adalah ciptaan Tuhan, sehingga kita tidak ada akar pahit, sehingga kita tidak ada membenci dia. Karena apa? Karena kita mengerti bahwa itu ciptaan Tuhan. Bahkan kita melihat dia kasihan kali dia ya. Kita mengatakan seperti ini, dia tidak mau melakukannya. Bahkan nanti akhirnya dia akan mendapatkan seperti ini. Tapi namun begitu, yang saya perkatakan itu tidak mau diturutinya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sumpama ada teman kita yang dia yang dia mengalami penyakit misalnya asam lambung. Nah, jadi kita mengatakan, Syamran, janganlah kamu makan yang pedas-pedas, janganlah kamu makan yang asam-asam, janganlah kamu makan seperti ini. Ya, itu semuanya hanya kita bisa menyampaikannya, tapi yang dilakukan atau tidak lakukan itu kan urusan dia. Dan kumat penyakitnya, lambungnya itu juga urusan dia. Karena apa? Karena kita hanya cukup untuk
menasihati dia, menyampaikan supaya jangan dimakannya yang bertentangan dengan penyakitnya. Tapi itu semuanya kan bukannya bisa kita paksakan harus kau begini, itu sehingga ada akar pahit, sehingga ada kedongkolan. Tapi kita itu hanya cukup berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan itu perkataan itu, nasihat itu kepada dia. Jika dia tidak lakukan, itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah sampaikan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, kadang kita karena dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat kita, sehingga kita dongkol, sehingga kita akar pahit, sehingga kita mengatakan diajari pun tidak mau mendengarkannya, rasakan. Jadi itu bukanlah hukuman itu dari kita, tapi itu adalah Tuhan yang menentukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita ini kita maunya seperti hati kita, maunya dia dengarkan apa yang saya kasih nasihati itu, karena nasihat yang saya sampaikan itu adalah untuk dia diri sendiri, itu menurut prinsip kita. Tapi jika dia tidak menangkap, ya apa maunya kita katakan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita mengerti kita ini siapa dan dia siapa. Dan kita harus juga mengerti ya, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi nggak bisa kita mengatakan dia itu jahil, nggak bisa kita mengatakan dia itu kafir, nggak bisa kita mengatakan itu kurang ajar, nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Karena ya jika kita mengatakan seperti itu, berarti kita juga mengatakannya itu kepada Tuhan. Karena dia dia diciptakan Tuhan. Jadi itu semua ciptaan Tuhan. Jadi yang menciptakan, kita mengata-ngatai itu berarti yang kita kata-katai itu adalah yang menciptakan. Karena dia Tuhan yang menciptakan. Jadi Bapak Saudaraku, kadang kita ini tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan, sama seperti teman-teman kita juga. Jadi harus kita saling mengasihi, saling merangkul, saling melengkapi satu dan lain. Jadi ini hanya tugas-tugas kita. Tapi jalan atau tidak jalan, didengarkan atau tidak dengarkan, itu bukanlah urusan kita. Yang penting kita jangan kita itu diam, tidak mau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 23 mengatakan tadi kepada kita, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mau beribadah ke gereja setiap minggunya, jadi Bapak Saudaraku, jika masih ada saudara-saudara kita yang kita benci, yang ada dalam hati kita dendam, jadi sebetulnya menurut firman Tuhan Bapak Saudaraku, itu ibadah kita itu tidak berguna. Ibadah kita itu tidak ada artinya, karena Tuhan mengatakan tadi, pergilah dulu berdamai kepada saudaramu. Jadi Bapak Saudaraku, banyak kita ini pamannya, saya lihat pada umumnya orang Kristen Bapak Saudaraku, banyak saat ini ada akar pahit. Ada akar pahit, bahkan dia mengatakan, oh sama dia itu satu matahari pun aku kalau bisa tidak. Dia mengatakan seperti itu. Berarti dia akar pahitnya itu sudah berakar begitu panjang akar-akarnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa memaafkan saudaranya itu. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah akhirnya? Tuhan mengatakan tadi kita akan masuk ke dalam api neraka. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian apa artinya kita datang beribadah? Apa artinya kita mengatakan Tuhan, Tuhan? Apa artinya kita datang setiap minggunya itu menghabiskan waktu? Jadi itu akan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bersihkanlah dulu hati kita. Bersihkanlah dulu hati kita, buka hati kita lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga betul-betul kita akan dituntun dengan roh kebenaran, sehingga kita akan bisa mengatasi segala beluk, apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun perbuatan orang kepada kita mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena ada roh penolong,
roh penolong adalah Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, kenapa Tuhan mengatakan tadi seperti ini tadi? Bahkan Tuhan mengatakan tadi, jangan kita mengatakan saudara kita itu kafir atau perkataan-perkataan yang tidak wajar, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita menyadarinya sehingga kita bisa mengerti bahwa itu tidak baik bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, bahkan doa-doakan dia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah lapangkan dada kita. Jika kita itu menanam akar pahit, berarti kita itu akan menanam penyakit. Karena Bapak Saudaraku, pada umumnya kanker atau tumor itu datangnya adalah dari akar pahit. Dia akan berakar, akan menjalar akan menghancurkan tubuh kita. Jadi jika kita ada akar pahit dendam kepada saudara-saudara kita, itu berarti kita menanam penyakit dalam tubuh kita. Kenapa? Karena ketika kita jumpa, sehingga ada timbul dalam jantung kita ini dap dip dup, dap dip dup, dap dip dup. Ketika timbul 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai seterusnya, itu menaruh ada penyakit dalam tubuh kita, sehingga kita timbun penyakit dalam tubuh kita ini, sehingga satu saat dia akan meledak, sehingga kita akan mati. Jadi kadang kita tidak menyadarinya Bapak Saudaraku, karena firman Tuhan mengatakan akar hati yang gembira adalah obat. Jadi jika masih ada dongkol, jika masih ada akar pahit, bagaimana hati ini bisa gembira? Itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ketika kita jumpa dengan yang kita tidak senang itu, pasti hati kita itu tidak enak, perasaan kita itu pasti panas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita buangkan itu, kita maafkan dia, ampuni dia, berdoa kita pada Tuhan supaya Tuhan campur tangan, supaya kita mampu untuk memaafkan dia, untuk mengampuni dia, untuk kita bisa saling mengasihi satu dan lain. Jadi Bapak Saudaraku, tidak ada guna untuk menanam penyakit dalam tubuh kita. Kadang kita tidak sadari, kita mengatakan itu urusan aku, karena aku berbuat baik. Kalau baik aku buat baik dia, aku lebih baik lagi. Itu sering yang kita tanamkan dalam hati kita. Jika dia jahat, aku lebih jahat lagi. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita itu tanggalkan prinsip-prinsip seperti itu. Baik dan tidak baik dilakukan orang kepada kita, kita harus membuahkan baik. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus berbuah manis, buahmu lebat. Jadi kita itu, walaupun orang yang mengambil itu orang pencuri, walaupun mungkin yang ambil itu orang jahat, walaupun mungkin yang mengambil itu yang tidak mengenal siapa kita, itu tidak ada menjadi masalah. Yang penting kita itu membuahkan hasil berbuah manis. Semua orang suka kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tidaklah gampang. Tidak gampang seperti manusia mengatakan cukup percaya saja. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak dipenuhi dengan tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Jadi makanya Saudaraku, marilah buka hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan, supaya kita bisa mengampuni sesama kita, dimanapun mungkin kelakuan-kelakuan yang berbuatnya kepada kita tidak lagi wajar, tapi itu satu bahan pikiran kita, supaya kita itu mengampuni dia, supaya kita mendoakan dia. Itu adalah PR kita, itu adalah salib yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menanggalkan keego kita, menanggalkan harga diri kita. Jadi orang yang bersalah, kita yang minta maaf. Jadi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, di mana kita melihat Yesus mulai lahir sampai dia meninggalkan dunia ini adalah penderitaan. Begitu luar biasa kasihnya kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, dibayangkan pengorbanan Tuhan Yesus, pengorbanan kita belumlah seberapa itu. Walaupun mungkin kita kadang-kadang mengatakan aku sudah begini, tapi dia berbuat seperti ini. Dia katakan, kita sering kita dengar seperti lagu mengatakan, aku memberi dia madu, dia berikan saya racun. Kita bilang seperti itu. Jadi itu semuanya adalah urusan dia. Yang penting kita Bapak Saudaraku buahkan
buah yang manis kepada semua orang. Ayat 25 mengatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini tidaklah bisa kudus jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus. Jika kita hanya membela diri kita sendiri, hanya kita berjuang dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan tadi, dengan penglihatan kita sendiri saja kita bisa berdosa. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan tadi, firman-Nya tadi mengatakan kepada kita, jika kita melihat perempuan dan kita menginginkan aja, kita sudah berzina dengan dia. Jadi itu sangatlah sukar kita menghindarinya jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada umumnya mata ini ingin yang melihat yang indah-indah, yang melihat yang tidak biasa-biasa, yang luar biasa. Jadi mata ini pasti melihat yang tidak pernah dilihatnya. Dia ingin melihat. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, makanya Tuhan mengatakan harus kau menanggalkan kedaginganmu, harus menanggalkan hawa nafsumu. Itu firman Tuhan mengatakan. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu, Saudaraku? Karena ya kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan juga jatuh karena hawa nafsunya. Dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya sehingga dia jatuh, sehingga dia berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah kita ini santai-santai saja, tapi kita berjuang, harus kita berperang melawan kedagingan kita. Karena kita ini tahu tawaran-tawaran dunia ini akan datang menawarkan jasanya supaya kita terikut, supaya kita larut, supaya kita jatuh. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku harus kita kuat, harus kita tahu siapa kita sebenarnya. Jadi ini semuanya dengan kekuatan kita, dengan kegigihan kita tidak akan mampu. Jadi harus kita dituntun dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab ini petunjuk guna untuk kita bergambar, mencontoh bagaimana sebetulnya ajaran Tuhan Yesus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita hanya mendengarkan kata orang, tentu perkataan orang itu seturut dengan kehendak apa yang dipikirkan orang itu. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, itulah kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 29 mengatakan kepada kita, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Saudaraku, betapa kejamnya firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jika matamu sebelah kanan yang berbuat dosa, cungkillah. Lebih baik engkau tidak punya mata ketimbang dua-duanya matamu masuk ke dalam neraka. Jadi jangan kita gara-gara mata kita Bapak Saudaraku, kita masuk neraka. Karena pada umumnya dari mata timbul ke hati, dari hati sehingga kita melangkah. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebetulnya makanya sering kita katakan mengikut Tuhan Yesus tidak gampang. Jadi orang Kristen sih gampang. Kalau Kristen hanya Kristen KTP, hanya Kristen nenek
dari Kristen keturunan dari nenek moyang kita. Tapi jika Kristen pertobatan itu tidaklah gampang. Jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan mendapatkan Kristen pertobatan berbalik kepada firman, taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita masih hidup dalam dunia ini tentu banyak godaan, banyak rintangan, banyak kita melihat saat ini, kita apalagi kita melihat anak dunia saat ini, cerai kawin, cerai kawin, cerai kawin. Apa yang dilihatnya, apa yang dikejarnya, apa yang diharapkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, adalah kesenangan daging, kepuasan daging. Jadi Bapak Saudaraku, rata-rata manusia hidup dalam dunia ini adalah membela kedagingannya, mencari kesenangan, mencari kepuasan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita tidak merasa puas, kita tidak merasa senang, kita tidak merasa bahagia. Kenapa? Karena kita tetap diberikan kepada kita tawaran-tawaran supaya kita jatuh ke dalam dosa. Karena pada umumnya manusia tidak merasa puas. Karena apa? Karena dapat satu ingin dua, dan dapat dua ingin tiga, dapat tiga ingin menjadi empat, dan seterusnya. Jadi manusia tidak pernah puas. Makanya kita melihat sudah pun mungkin dia hidupnya cukup untuk anak cucunya, tapi dia masih berbuat kecurangan. Kenapa? Karena memang manusia tidak merasa puas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman Tuhan. Situnya dapat kita kepuasan, disitulah dapat kita kebahagiaan, disitulah kita mendapat kesenangan. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan untuk menghibur kita, menuntun kita, membimbing kita, memberikan kita ketenangan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentang diri kita saja kita harus mengerti, harus kita menanggalkan kedagingan kita. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan tadi, jika tanganmu yang kanan berbuat dosa, lebih baik kepotong saja. Lebih baik katanya kita tidak utuh masuk dalam surga ketimbang kita utuh masuk neraka. Jadi Bapak Saudaraku, mengikut kebenaran firman Tuhan ini, mendapatkan kehidupan yang kekal ini sangatlah sensitif, sangat susah, sangat sukar. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sedikit yang mau membaca firman Tuhan ini, yang mau melakukan firman kebenaran yang saya bagiin kepada Bapak Ibu Saudaraku, saya menginginkan kita ini semuanya sudah terpilih. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya ini hanya saya mengingatkan supaya kita itu jangan menganggap itu kerajaan surga itu gampang. Jangan kita menganggap itu kehidupan yang kekal itu murahan. Jadi harus kita tahu bagaimana tiket yang harus kita urus. Yaitu tiket kita adalah kita melihat bagaimana cara mengurusnya adalah Alkitab. Alkitab yang diberikan Tuhan kepada kita tahun 2000 lalu, segala cara upaya dilakukan Tuhan Yesus supaya kita mengurusnya, supaya kita taat dan setia untuk melakukannya, sehingga kita mendapatkan tiket yang dijanjikan Tuhan itu menjadi ahli waris. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini tadi 31 mengatakan kepada kita tadi, telah difirmankan juga supaya yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, makanya kita itu harus menghargai, harus menyayangi teman kita. Karena kita sini ditetapkan kita kawin hanya sekali.
sekali untuk sampai mati. Jadi sini kata-katanya, jika kita menceraikan teman kita, ayat 232 tadi mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi katanya, jika kita menceraikan istri kita itu, kita membiarkan dia berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia buat zina. Jadi jika dia juga sudah cerai, dia kawin, dia tetap berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita itu harus mengatakan jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, seringkali kita menganggap perkataan-perkataan itu gampang, sehingga kita janji-janji kita itu gampang, sehingga kita itu apa kita lontarkan itu tidak berharga. Kenapa? Karena kita tidak menempatinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita berjanji, jangan kita bersumpah, jangan kita mengatakan nanti begini-begini, nanti saya akan begini. Nah, jangan kita mengatakan seperti itu, karena itu adalah utang. Jadi kadang kita tidak menyadarinya karena kita berjanji itu gampang, padahal janji itu adalah utang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan diajari dengan detail seperti ini. Bahkan tadi kita melihat perempuan saja salah. Jika kita juga tadi katakannya mata kita juga memandang perempuan dan dan membayangkannya, itu juga salah. Bahkan juga tadi jika tangan kita juga tidak memuji Tuhan, itu juga salah. Nah, jadi semuanya itu kita harus kembali kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini untuk membimbing kita, supaya firman Tuhan ini patron kita, supaya kita jangan lari daripada jalurnya kebenaran firman Tuhan. Makanya kita Bapak Saudaraku dianjurkan supaya kita itu membaca firman kebenaran. Karena jika kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan, jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa yakin dan percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan? Banyak saat ini pada umumnya orang Kristen Bapak Saudaraku, dia mengatakan saya ini orang Kristen, tapi tidak taat dan setia. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, jika memang kita taat dan setia, kita harus membaca Alkitab, kita harus membaca firman-Nya, kita harus membaca suratnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti kekasih kita memberikan surat, pasti kita akan membacanya, karena kita ingin apa sebetulnya cerita perkataan yang di dalam surat itu, apa sebetulnya berita di dalam surat itu. Kita pasti ingin kurang cepat untuk membacanya. Jadi kita mengatakan kita adalah kekasih Tuhan, kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, tapi kita tidak rindu untuk membaca suratnya. Jadi itu jadi pertanyaan, apakah kita memang betul-betul cinta, apakah hanya di bibir saja? Jika kita hanya mengatakan itu kita cinta, pasti kita akan rindu, ingin mengerti, ingin tahu apa isi suratnya, apa kabar yang diberikannya kepada kita. Tapi kita Bapak Saudaraku, sering kita mengatakan saya ini orang Kristen, tapi kita tidak mau taat kepada firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 37 mengatakan kepada kita, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah
kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa pun